Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini Miss akan memberikan tugas pada tema 7 kebersamaan. Nah, kalian buka halaman 50, subtema 3, kebersamaan di tempat bermain. Nah, di sini ada dongeng katak yang nakal. Dongeng katak yang nakal termasuk pada dongeng fabel ya, karena menceritakan tentang hewan. Hewan di sini itu katak. Dibuka halaman 51 ya. Kalian hanya mendengarkan, Miss akan membacakan dongeng ini. Katak yang nakal. Katak hidup dalam danau di tepi hutan. Ia hanya tinggal berdua bersama ibunya. Katak itu sangat nakal. Ia tak pernah mendengarkan perintah ibunya. Tentu saja, kelakuan katak membuat ibunya pusing. Bila ibu menyuruhnya mencari makan di bukit, katak justru mencari makan di sungai. Kebiasaan katak sungguh membuat ibu katak kesal. Malam harinya sebelum tidur, ibu katak masuk ke kamar katak. Rupanya, katak belum tidur. Ia masih asyik bermain-main di atas kasurnya. Katak diminta bantu ibu bekerja besok, tapi seperti biasanya, jika ia disuruh bangun pagi, maka ia akan bangun siang. Alhasil, ibu katak harus bekerja sendiri. Kebiasaan itu berlangsung setiap hari. Oleh karena terus bekerja sendiri, ibu katak kelelahan dan jatuh sakit. Apalagi ia juga pusing memikirkan sifat anaknya yang nakal. Makin hari, sakit ibu katak makin parah. Ia tak bisa turun dari tempat tidur. Berkali-kali ibu katak menyuruh katak bekerja, tapi katak selalu terus bermain. Ibu katak menjadi bingung. Ibu katak merasa tubuhnya makin lemah. Ibu katak mempunyai keinginan terakhir, yaitu jika ia meninggal, ia ingin dimakamkan di tepi sungai. Dibalik ya. Hari demi hari berlalu, ibu katak pun meninggal dunia. Katak sangat sedih. Ia hanya bisa menangis. Katak ingat pesan terakhir ibunya yang ingin dimakamkan di tepi sungai. Saat hujan turun, air meluap. Katak pun harus menjaga makam ibunya agar makam ibunya tetap aman. Akibatnya kenakalan katak menjadi repot sendiri. Nah, ini tidak perlu dikerjakan ya. Kalian sudah mendengarkan, Miss sudah membacakannya. Nah, sekarang di halaman 52 ada kegiatan 2, ayo belajar muatan matematika, ada pecahan di sini, materinya pecahan ya. Kalian lihat di sini ada gambar kue tart ya, kue ulang tahun. Nah, satu kue ini dibagi menjadi 4 bagian. Nah, berarti bentuk pecahannya atau nilai pecahan pada kue ini yaitu 1/4. Nah, lihat di contoh. Nilai pecahan setiap satu potong adalah 1/4. Nah, jika sudah mengerti, di bawahnya ada latihan ya. Penilaian matematika. Perintahnya kita lihat, tentukan nilai pecahan pada benda yang dilingkari. Kalian lihat buah-buahan yang dilingkari. Nomor 1, yang dilingkari 1, berarti kalian tulis 1. Nah, buah di piring ini ada 2, berarti 2, tulis 2 di bawahnya. Berarti bentuk pecahannya atau nilai pecahannya 1/2, karena yang dilingkari 1, di dalam piring ini ada 2, jadinya 1/2. Nomor 2, yang dilingkari 1 pisang. Nah, tulis 1/4 karena di satu piring ini ada 4 pisang. Jadi isinya 1/4. Nah, nomor 3 dan nomor 4 kalian bisa isi sendiri. Kalian lihat buahnya yang dilingkari ya. Di sini Miss sudah isi, kalian kerjakan. Nah, bergeser ke halaman 53, di sini ada muatan SBDP. Gambar ilustrasi. Nah, gambar ilustrasi dapat dibuat menggunakan pensil. Ingat ya, gambar ilustrasi dibuat menggunakan pensil.
Gambar ilustrasi adalah gambar yang menceritakan adegan atau peristiwa. Nah, gambar ilustrasi mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Memperjelas alur atau isi cerita. 2. Memperjelas isi pesan dalam sebuah benda atau produk. 3. Menarik perhatian. 4. Menambah nilai artistik atau keindahannya ya. Itu untuk gambar ilustrasi. Nah, di bawahnya ada pembelajaran 2. Di sini ada gambar 2 orang anak bermain di dalam air ya. Nah, di sini ada kalimatnya. Dimas dan Raka bermain bola di air. Mereka berhati-hati dalam bermain. Kolam yang dipilih adalah kolam dangkal sehingga tidak bahaya. Mereka mengambil posisi di tepi kolam air. Mereka bermain di bawah pengawasan orang dewasa. Nah, sekarang kalian dibalik LKS-nya ke halaman 54. Nah, di sini ada muatan PJOK. Gerakan melempar dan menangkap di air. Gerakan melempar dan menangkap dapat dilakukan di air. Permainan tersebut dapat melatih kekuatan tangan. Sebelum melakukan permainan, kita harus melakukan pemanasan. Cara melakukannya dengan 2 orang atau lebih. Nah, seperti gambar yang di halaman sebelumnya ada 2 orang ya. Salah satu siswa melempar bola kepada temannya, kemudian temannya menangkap bola. Begitu seterusnya sampai semua teman dapat melakukannya. Nah, untuk melakukan permainan ini atau gerakan melempar dan menangkap bola di air, kalian harus memilih kolam yang dangkal dan berdiri di tepi kolam ya, tidak di tengah. Nah, di bawahnya di sini ada muatan PPKN, perbedaan karakteristik individu. Nah, dalam setiap kelompok terdapat keragaman siswa. Beberapa siswa memiliki perbedaan suku, agama, dan bahasa, ya. Perbedaan suku contohnya ada yang dari Jawa, ada yang Sunda, Batak, Madura, ya, itu suku. Kalau agama ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, ya. Itu agama. Dan bahasa. Bahasa itu ada yang biasanya kalau di sekolah kalian menggunakan bahasa Indonesia, namun beberapa orang menggunakan bahasa daerahnya di rumah, ya. Contoh untuk yang suku Jawa ya mereka menggunakan bahasa Jawa, suku Sunda menggunakan bahasa Sunda dan seterusnya ya. Nah, selain itu, setiap siswa dalam satu kelompok juga memiliki tinggi badan yang berbeda-beda. Meskipun begitu, mereka tetap bermain dengan kompak dan menjaga kebersamaan dalam kelompoknya. Nah, di sini walaupun ada perbedaan karakteristik setiap individu, kita tidak boleh membedakan teman ataupun memilih-milih teman ya. Kita harus tetap bersatu meskipun memiliki perbedaan. Nah, di halaman 55 di sini ada muatan bahasa Indonesia. Kata sapaan, seperti yang sudah Miss jelaskan sebelumnya, kata sapaan digunakan untuk menyapa seseorang. Nah, di sini ada contohnya, contoh kalimat atau kata sapaan. 1. Apa ibu perlu bantuan saya? Tanda tanya. Nomor 2. Adik sudah kelas berapa? Yang ketiga, selamat pagi Pak Rido. Nah, ini contoh kata sapaan. Di sini ada latihannya. Yang A, tentukan kata sapaan berikut. Nah, di sini ada 2 kata sapaan, ini dan ini di sampingnya ya. Nah, namaku Roro. Siapa namamu Kupu-kupu? Nah, kalimat ini atau kata sapaan ini menggunakan kata apa? Kata Roro. Kan sebelumnya Miss sudah dijelaskan ya. Berarti ini isinya Roro. Nah, nomor yang di sampingnya, apa benar ini rumah Riko, Pak? Nah, berarti kata sapaan ini menggunakan kata Pak, ya. Nah, ini isinya sudah Miss tulis. Nah, sekarang yang bagian B, perintahnya, tulislah kalimat sapaan dengan kata berikut. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 nomor. Kalian tulis di buku tulis tema, ya.
kalian tulis halamannya, ini jawaban halaman berapa, lalu kalian tulis juga ini tugas pelajaran apa. Ini penilaian bahasa Indonesia. Untuk yang B, kalian tulis di buku, tulis tema. Contoh nomor 1, Dio. Kalimat menyapa seperti apa? Contohnya ada di atas. Selamat pagi, Dio. Gitu. Atau kamu sudah kelas berapa? Ya. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat siang, Paman. Alika, apa perlu bantuan saya? Nah, kalian tulis di buku, tulis tema untuk yang bagian B. Nah, sudah mengerti? Nah, sekarang ada pembelajaran 3. Masih di halaman 55 ya, di bawahnya. Mika dan Nada berada di perpustakaan. Lihat di gambarnya, mereka ada di perpustakaan. Mereka akan meminjam buku cerita. Mika sedang mencari cerita fabel, namun ia belum menemukan. Cerita fabel isinya sangat menarik. Mika suka dengan tokoh-tokoh hewan yang dimainkan. Ya. Sekarang dibalik lagi di halaman 56. Nah, ada dongeng lagi, kalian dengarkan Miss membaca dongengnya, lalu nanti kalian akan mengisi. Di bawah ini ada pertanyaannya ya. Nah, dengarkan ya, dongeng Gagak yang sombong. Gagak tinggal di hutan, dia terkenal sombong. Jika malam tiba, Gagak terbang dari sarangnya, ia hendak mencari makan. Gagak melihat rumah agak gelap, Gagak turun bertengger di atap. Gagak masuk rumah. Nah, ini roti kesukaanku. Gagak mengambil roti itu. Gagak keluar hendak pulang. Tadi duga Beo menghadang. Gagak terkejut bukan kepalang. Wahai Gagak yang perkasa, aku dengar berita suaramu merdu. Cobalah menyanyi. Nah, Gagak merasa tersanjung. Gagak segera menyanyi. Saat membuka paruh, rotinya jatuh. Tiba-tiba Beo menangkapnya. Gagak sangat kecewa. Ia terpedaya oleh kesombongannya. Ya. Nah, pertanyaannya yang di sini ada 5 bagian A. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. 1. Siapa tokoh dalam cerita? Tokoh itu pemainnya yang diceritakan dalam dongeng Gagak yang sombong. Ada siapa saja tadi? Ada Gagak dan juga ada Beo. Berarti isinya Gagak dan Beo. Nomor 2, di mana tempat peristiwa dalam cerita? Ya, di mana? Di hutan dan di dalam rumah. Maaf ya, di sini Miss tidak menulis rumahnya. Kalian bisa tulis hutan dan rumah ya. Hutan dan di dalam rumah. Ya. Nomor 3. Apa yang diincar dalam rumah? Yang diincar itu roti, ya. Roti. Apa yang membuat Gagak sombong? Yang membuat dia sombong suaranya yang indah. Bagaimana nasib Gagak? Tidak mendapat roti dan kecewa. Nah, selesai di halaman 56, kita ke halaman 57. Ada muatan PPKM, perbedaan karakteristik individu. Yang tadi juga sudah Miss jelaskan. Nah, di sini ada lagi. Setiap individu memiliki kegiatan yang berbeda. Guna menjaga kerukunan bersama, kamu tidak boleh berselisih. Berselisih itu kayak bertengkar gitu ya. Nah, tetap belajar dan bermain bersama. Saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Ya, jadi di sini kalian tidak boleh bertengkar, berselisih, apalagi tidak menghormati. Nah, meskipun berbeda harus tetap saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Nah, di sini ada muatan matematika lagi. Kita masih belajar mengenai pecahan, ya. Kalau yang sebelumnya kalian menentukan pada gambar yang dilingkari. Nah, di sini kalian tentukan pada gambar yang disilang ya.
Jumlah es krim ada 5 gelas. Es krim yang disilang 1 gelas. Nilai pecahan es krim yang disilang dalam kelompok tersebut adalah, nah lihat yang disilangnya berapa. Yang disilang hanya 1, tulis 1. Nah semuanya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 1/5 bentuk nilai pecahannya. Nah di sini ada latihan juga untuk kalian diisi di LKS. Kalian hitung nomor 1. Yang disilang ada 2. Berarti tulis 2 per. Semuanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. 2 per 6. Pizza yang disilang 1, 2, 3. Tulis 3. Semua jumlah pizza di dalam sini ada 7. Berarti tulis 7. Isinya nilai pecahannya 3/7. Buah labu yang disilang 1. Tulis 1. Di dalam kotak ini ada 2 labu. Berarti tulis 2. Jadi nilai pecahannya 1/2. Nah yang terakhir, tas yang disilang ada 2, berarti tulis 2. Di semua tas ini jumlahnya ada 3. Jadi isinya nilai pecahannya 2/3. Nah, cukup sekian untuk penjelasan tema 7 kebersamaan. Kalian kerjakan yang sudah diperintahkan Miss dan selamat mengerjakan ya. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.